Tapi kan Melanie juga bukannya tidak melakukan apa-apa. Iya. Lo kan juga berjuang, Mel. Kita tahu Iya. banget loh seperti apa Melanie berusaha untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik dalam semua hal, termasuk dalam rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri. Itu juga usahanya juga diberikan. Tapi namanya proses mungkin ya, Bi ya. Iya. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Makanya kan tadi di awal gue coba pengantarnya itu awal mereka bertemu, banyak sekali perbedaan, beda negara, beda benua, beda menghadapi masalah. Iya, juga pasti. banyak perbedaan. Tapi hebat mereka. Mereka berkomitmen ingin menjadi satu. Betul. 10 tahun kan bukan waktu yang Wah, sebentar susah untuk bisa saling sama-sama mengerti satu sama lain. Tyson juga dulu seorang atlet basket, gue tahu sampai dia udahlah yang penting gue akan kejar cinta gue, masa depan gue di Indonesia bersama Melanie. Kan sama-sama udah punya pengorbanan satu sama lain gitu loh. Iya, dan di 10 tahun perjalanan mereka ada beberapa hal yang kemudian harus dihadapi. Salah satunya kita saksikan dalam fakta visual berikut ini. Gitu kan. Apakah benar di momen 10 tahun perjalanan pernikahan kalian kemudian ada sesuatu yang membuat hubungan semakin complicated? Sebenarnya tiap tahun pasti ada ya, tapi ya mungkin ini dari kemarin tahun lalu sih aku sempat share di vlog juga, tahun yang berat gitu buat kami. Karena kan kami tuh bener-bener beda gitu, dua budaya yang bener-bener. Iya. Tyson taunya enak tuh roti dari kecil. Aku taunya dari anak paling nasi. Pakai arsik, orang Batak, tak bapak mah orang Batak. Taunya yang benar buat kami ya begini gitu. Jadi ya berusaha dua-duanya memaksakan apa yang menurut kami benar. Sebenarnya bukan pengen saling nyakitin sih gitu. Cuma that's what I know. The right thing since I was child. Dari gue kecil gue taunya itu yang benar gitu. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang kalian berdua adepin. Sebenarnya gue yakin ya, mohon maaf banget bukan sok tahu. Gue yakin sebenarnya titik temunya, kuncinya di mana kalian tahu. Tahu pasti kalian. Di mana nih celahnya supaya akhirnya bisa terus bertahan. Cuman memang sekarang ya ya mungkin Tuhan lagi memberikan kesempatan kepada Melanie untuk terus berkarya. Tyson juga selalu diberikan kesempatan untuk memposisikan ini loh, gue bener-bener kepala rumah tangga loh yang punya rasa tanggung jawab Jadi mereka berdua nih sama-sama ingin membuktikan dengan porsinya masing-masing gitu. Dan gue yakin pasti ada titik temu. Mel, gue pernah bilang kan sama lo, banyak teman-teman kita yang akhirnya berpisah. Iya. Jangan memberikan kontribusi untuk hal itu. Apalagi udah 10 tahun kayak begini. Iya. Paling begini aja sih, kalau aku sedikit memberikan solusi atau ya mungkin ada suatu hal yang bisa menjadi manfaat. Karena aku juga kan namanya istri aku sama Melanie sering terlibat program bersama. Kadang-kadang ya curhat bareng-bareng. Tyson juga sempat kalau berapa kali ngobrol. Di dalam rumah tangga kadang-kadang memang ada permasalahan yang kita sendiri nggak tahu kapan datangnya. Nah di momen ini memang kalian sering bicara berdua. Tapi kan namanya tayangan TV ini kan nanti akan menjadi jejak digital yang kalian bisa lihat kapanpun. Kalau misalkan Tyson mau menyampaikan, begitupun Melanie mau menyampaikan, tapi harus tatap muka. Saling melihat mata, saling tatap muka. Apa yang mau Tyson sampaikan buat istri hebat seperti Melanie, dan Melanie juga apa yang disampaikan untuk suami hebat seperti Tyson. Tyson. What do you want to say to her? Ya memang you're my wife, memang kita sekarang kayak turbulence, tapi pasti bisa lewat. It's just a tough season lah, it's gone on lumayan lama. Tapi salah satu kita harus mengerti saat pandemik kita harus kasih grace. Apa grace? Kemuliaan. Banyak miliar di dunia udah hilang kerja atau harus dikurangin berapa lama kerja. Memang kita harus mengerti kemuliaan. Bersyukur ya. Bersyukur bukan bersyukur kalau itu grace itu harus kasih karunia. Ya. Memang sekarang udah pekerjaan udah turun, tapi ya itu harus kasih grace harus. Melanie apa Pasti kita bisa lewat.
Yakin? Bisa? Ya bisa. I'm a strong guy. I'm not just physically strong, I'm mentally strong. Sekali lagi Tyson yakin? Jadi komitmen gini. Komitmen ada salah satu orang main football, American football di sana. Terus hilang tangan. Terus dia komitmen seperti ini. Dia bilang komitmen adalah 31 Juli 2010 saya menikah sama dia. Commitment means staying true to what you said you were going to do long after the feeling you said it in has left. Jadi 31 Juli 2010 saya bilang I'm gonna stay with this person for the rest of my life. Kalau walaupun itu berantem atau tidak bahagia, I made a commitment. Commitment bukan pertama ke dia, bukan buat anak, pertama buat Tuhan. Yeah. Jadi saya pasti bisa lewat. Kita bisa lewat. Yakin? Yakin. Oke. Yakin. Mel? Harus. Memang Tyson tuh nggak pernah Mel, sekali. dia yakin loh, Mel. Iya, Dia Tyson yakin tuh nggak bisa pernah loh. sekalipun nggak pernah, kita berantem kayak pun nggak pernah mengucapkan kata cerai. Saya yang sering. Karena saya tahu itu sebenarnya nggak boleh. Karena emosi. Tapi aku tuh cuma rindu dulu kan waktu kita long distance. Saya tuh sampai beliin tiket apa bela-belain ya, minta cari libur dari radio waktu saya siaran radio. Karena kita pengen sama-sama gitu. Kayaknya kami hanya butuh untuk ketawa sama-sama lagi gitu loh. Karena kayaknya berapa waktu terakhir ini lebih banyak diam-diaman, lebih banyak marah, lebih banyak kesel gitu. Padahal Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih anak-anak yang sehat, Tuhan kasih pekerjaan di tengah-tengah pandemi. Tapi kami tuh ikutin ego gitu. Mungkin saya sebagai istrinya. Padahal berkat Tuhan luar biasa buat keluarga. Ngapain lu, Wi? Peluk. Udah, peluk. Udah. Bahagia peluk, udah. Melani peluk. Peluk, udah. Ayo, bahagia terus. Tyson. Udah. Saya termasuk salah satu orang yang sangat bahagia ngelihat sahabat kita Melani tuh bahagia dalam kehidupannya. Dan ketika harus menghadapi permasalahan seperti ini, kita yakin Melani akan bisa melewatinya bersama dengan Tyson. Dan satu hal lagi ya, mereka memberi nama anaknya Courage. Itu nama adalah doa. Ini anak akan menjadi seorang yang punya courage, yang punya keberanian luar biasa. Dan keberanian anak ini datangnya dari kalian berdua. Betul. Amin. Jadi kalian berdua pasti akan bisa melewati ini. Mel, Melani sering nanya sama gua, kenapa sih Abi sama Momi gini? Jangan salah, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Gitu. Cuman gue berprinsip gini, Mel, cobaan dalam hidup itu bukan hanya ketika kita diuji dengan materi. Susah cari kerjaan, nggak ada uang, makan susah, anak sakit, begini begitu. Cobaan bukan hanya itu. Tapi yang perlu Melani sama Tyson tahu, ketika kita diberikan rezeki sama Tuhan, itu cobaan paling terbesar yang kita terima. Itu dia. Ketika orang kan berpikir, oh dikasih rezeki itu kenikmatan. Salah. Dikasih rezeki itu justru cobaan yang paling besar yang Tuhan berikan untuk kita. Lu bisa gak ketika dikasih kesenangan, ketika dikasih rezeki, bisa gak nih semuanya baik-baik aja gitu? Apa akhirnya jadi hilaf, jadi akhirnya jadi ngelantur, jadi kemana-mana? Mel, ada satu hal yang gue pengen tanya. Setia gak? Pernah selingkuh gak? Tyson itu suami yang sangat faithful, sangat luar biasa faithful. Dia, kalian tahu, syuting aja kadang-kadang saya bilang, udah deh nggak apa-apa bercanda-bercanda doang, ayu-ayuan. Enggak, nanti kamu ngerasa terganggu, kamu sedih, saya goda. Sampai kayak gitu? Ya, kalau itu dia benar-benar luar biasa nih. Gue pernah syuting bareng bro, terus ada cewek nih, terus ayo digodain, gue ngegodain, terus kirain Tyson, ayo Tyson gue padahal cuma bercanda, dia bilang nggak berani, terus gue ledek kan, ngapain takut nggak ada Melani, iya memang nggak ada Melani, tapi janji saya waktu nikah bukan sama Melani tapi sama Tuhan gitu dia. Bagus dong Tyson. Belum lagi. Cium Mel, buka face shieldnya nggak apa-apa, kalian suami Iya, istri. suami Ayo, istri cium. kok. Dah. Dah, lancar. Seneng kan kalau ngelihatnya bener-bener bersatu, apalagi mau anniversary ke-11. Rumah tangga udah makin langgeng, Tysonnya juga makin sayang.
Mungkin mau punya adik lagi kali ya. Nah, mudah-mudahan. Iya, jadi biar lebih lagi. Iya, mungkin ini cara akhirnya dapat adik lagi kali. Iya. Udah dua cukup. Udah bahas Dua tentang cukup itu. aja. Dua Oke. cukup ya, apalagi saya 7. Kalau kita ngomongin yang happy sekarang, kira-kira yang bisa bikin hubungan kalian kembali romantis, kembali berbunga-bunga seperti dulu, apa kalau menurut Melanie? Perlukah kalian liburan bareng deh, Iya. gitu, tanpa anak-anak, tanpa siapapun, berdua aja? Padahal kemarin habis dari Betul, liburan lah. 10 hari atau 2 minggu. Tenang, udah ada Selin sama Inul ya. Udah 6 tahun. Bener dia bilang, udah 6 tahun loh kita nggak liburan bareng. Ayo Terakhir dong. tuh kita liburan 6 tahun lalu ke New York ya. Ke New York berdua bener-bener. Keren berdua. loh ke Amerika loh Iya, liburannya itu loh. pertama kali aku ke Amerika sama Tyson. Setelah itu kita nggak pernah. Kalaupun liburan pasti sama keluarga. Lu tahu kan gue kalau Iya, ada endorsan juga, ramean. emak gue dateng, anak gue Iya, dateng, semua adik gue ngajak. dateng, rame deh. Menikmati bersama. Iya, gue tuh ayam banget, sio ayam. Gue kalau ada berkat, ada rezeki, semua keluarga gue Iya, ajak. dibagi. Cuma ya mungkin gue belajar ada waktunya juga harus berdua sama suami. Tapi di kesempatan kali ini gue pengen mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman gue di Kopi Viral. Karena kenapa teman-teman gue tahu kadang-kadang gue nggak in the mood untuk syuting, gue nggak lagi in the mood untuk ngelawak. Tapi aku belajar pertama dari Bunda Inul, belajar banyak. Bunda selalu ngajarin aku 5 Tuhan kasih berkah, kesehatan, rezeki, popularitas segala macam. Kalau cuma ada kerikil satu dalam rumah tangga, sabar. Aku belajar dari Bunda. Abis selalu ingetin aku juga, kalau aku sama Selin selalu kita akhir-akhir ini suka berbagi firman ya, saling menguatkan gitu. Juga berdoa buat Selin juga supaya Tuhan lembutkan hati suami, mudah-mudahan ada jalan. Vicky juga, Indra juga, terima kasih teman-teman. Karena kalau curhatnya sama teman-teman yang salah, takutnya dikasih tahu yang berbeda, jalannya jadi ngawur Itu gitu. dia. Itu